Mantap guys, di aplikasi ini kita bisa mendapatkan kris secara gratis tanpa perlu verifikasi KTP. Tentunya sangat cocok buat kamu yang belum mempunyai KTP dan masih pelajar, tapi membutuhkan kris untuk keperluan sehari-hari. Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, untuk bisa mendapatkan kode kris seperti yang sudah saya tunjukkan di awal video tadi, ikuti saja langkah-langkahnya sebagai berikut. Oke guys, silakan di-download dulu untuk aplikasinya di Google Play Store atau melalui link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jika sudah, di sini langsung kita ketuk buka. Kemudian di sini silakan dibuat akunnya terlebih dulu dengan cara masuk ke bagian mendaftar di sini ya, ketuk link mendaftarnya di bawah sini. Nah, ini halaman untuk syarat dan ketentuannya. Silakan dibaca dulu untuk syarat dan ketentuannya. Kemudian jika sudah, di-scroll ke bawah. Lalu ketuk saya setuju. Berikutnya silakan dimasukkan untuk nama lengkap, email, password, nomor WhatsApp yang aktif. Lalu untuk referral kodenya silakan masukkan untuk kode sesuai yang tercantum di layar jika kamu berkenan ya. Oke, di sini saya akan coba mengisi dulu untuk biodatanya. Oke guys, di sini saya sudah mengisi nama lengkap, email, password, dan juga nomor WhatsApp aktifnya. Kemudian silakan isi untuk referralnya menggunakan kode yang saya cantumkan di layar ya, jika kamu berkenan. Dan untuk di sini saya sarankan gunakan identitas asli, gunakan email aktif, dan nomor WhatsApp-nya juga wajib aktif ya. Jika sudah, di sini ketuk pendaftar. Oke, sekarang untuk link verifikasinya telah dikirim ke email yang kita masukkan tadi. Silakan dicek untuk emailnya. Jika tidak ada di kotak masuk, silakan dicek di spam ataupun folder lainnya. Oke guys, ini dia untuk email konfirmasinya. Silakan dibuka untuk emailnya. Kemudian di sini silakan diketuk verifikasi email untuk mengkonfirmasi pendaftaran akun di Krispedia. Oke, di sini konfirmasi akun sudah berhasil. Terima kasih telah melakukan konfirmasi pendaftaran. Silakan restart aplikasi Anda untuk melihat perubahan. Cara untuk merestart aplikasinya, tinggal dikeluarkan saja dari list aplikasi yang dibuka ya. Nah, begini caranya untuk merestart aplikasinya. Silakan diseret keluar dari aplikasi yang sedang dibuka. Kemudian kita buka lagi untuk aplikasinya. Oke, ini halaman dari aplikasinya. Di sini kita lanjut ya. Ketuk lanjut. Kemudian ketuk lanjut, kemudian ketuk mulai aplikasi. Nah, untuk di sini saya sarankan silahkan gabung ke channel dari aplikasi ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk keterangannya ya. Silahkan disimpan untuk WhatsApp adminnya. Apabila nanti ada masalah, bisa dilaporkan ke WhatsApp ini. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Oke guys, ini dia halaman dari aplikasinya. Sesuai dengan topik di video ini, yang bahwa dari aplikasi ini kita bisa menggunakan kirisnya tanpa perlu mengupload KTP atau tanpa perlu melakukan verifikasi KTP. Oke guys, untuk bisa melakukan transaksi menggunakan kris dari aplikasi ini, silakan masuk ke menu kris yang ada di halaman ini, yaitu di sebelah kanannya, ketuk menu kris yang ada di sini. Oke, di sini kita ketuk setuju. Untuk melihat tampilan krisnya lebih besar, silahkan diketuk di bagian krisnya. Nah, maka di sini untuk tampilannya lebih besar. Nah, di sini bisa kamu screenshot untuk menyimpan kode krisnya. Oke, di sini bisa dibaca. Silahkan scan dan bayar. Kris dari Krispedia menerima pembayaran dari semua aplikasi yang mendukung kris, mulai dari Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan masih banyak lainnya. Dilarang menggunakan kris untuk tindakan penipuan, pencucian uang, atau money laundry. Jika terbukti akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan untuk minimal penggunaan kris ini mulai dari Rp1.000 saja. Oke, berikutnya di bawah ini saya akan menjelaskan beberapa menu yang terdapat di halaman kris ini. Nah, untuk jenis kris yang ada di atas ini disebut kris merchant. Nah, menu-menu di sini ada konfirmasi saldo, ada kris ajaib, riwayat saldo, dan syarat dan ketentuan. Sebelum saya mencontohkan gimana cara bertransaksi menggunakan kris yang ada di sini, terlebih dulu kita harus tahu yang bahwa untuk di sini kris merchant dan kris ajaib ini mempunyai beberapa perbedaan.
Nah, menurut saya, di sini ada 3 perbedaan dari kris merchant dengan kris ajaib. Perbedaan pertama, jika kris merchant ini disebut juga kris statis, yang artinya dengan satu kode kris ini saja kita bisa menggunakannya berkali-kali, karena tidak ada perubahan. Namun jika kris ajaib disebut kris dinamis, artinya untuk kris ini disesuaikan dengan berapa yang ingin kita bayar nantinya. Jadi nominal yang akan kita bayar, krisnya akan menyesuaikannya. Jika kamu ingin membayar yang 10.000, maka krisnya akan dibuat yang 10.000. Kemudian jika kamu ingin membayar yang 100.000, maka krisnya akan dibuat untuk pembayaran yang 100.000. Tidak bisa digunakan lagi kris yang kita gunakan saat membayar 10.000 yang sebelumnya. Perbedaan kedua, untuk kris merchant di sini, potongannya dihitung setelah kita mentransfer ataupun berhasil bertransaksi. Sedangkan untuk kris ajaib di sini, potongannya akan langsung dihitung saat kita hendak melakukan pembayaran melalui kris yang akan kita dapatkan nantinya. Kemudian perbedaan yang ketiga, untuk kris merchant di sini tidak bisa digunakan selama 24 jam. Sedangkan untuk kris ajaib di sini ataupun yang saya sebut tadi kris dinamis, di sini jelas disebutkan berlaku ataupun bisa digunakan selama 24 jam secara otomatis tanpa konfirmasi saldo. Nah, saya rasa sudah bisa dimengerti untuk 3 perbedaan ini. Kemudian untuk di sini saya akan mencontohkan cara menggunakan kris merchant ya. Jadi cara menggunakan kris merchant ini silahkan diambil dulu untuk kode krisnya ya. Kemudian silahkan di-scan di aplikasi Dana ataupun aplikasi lainnya yang mendukung pembayaran lewat kris. Oke guys, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Dana dan saya akan melakukan scan menggunakan kris tadi ya. Nah, di sini kita bisa men-scan-nya menggunakan satu HP ataupun 2 HP ya. Jika menggunakan satu HP, kita harus mengunggahnya di galeri. Namun jika menggunakan 2 HP, kita bisa men-scan-nya melalui kamera. Dan sehubungan di sini saya akan menggunakan satu HP saja. Jadi saya akan scan dengan cara mengupload dari galeri. Sini ketuk tombol P yang ada di tengah ini. Nah, kemudian di sini silakan diunggah dari galeri ya. Jika kamu menggunakan gambar di galeri atau jika kamu punya 2 HP, silakan di-scan melalui kamera. Oke, di sini saya sudah berhasil mengupload krisnya melalui galeri ya. Di sini masukkan untuk nominalnya. Misalnya di sini saya akan melakukan transaksi sebesar Rp10.000. Nah, perhatikan di sini untuk krisnya dari Crashpedia, yaitu aplikasi yang tadi kita gunakan ya. Kemudian di sini ketuk lanjut. Kemudian di sini ketuk bayar 10.000. Kemudian masukkan PIN dari Dana. Oke, pembayaran sukses. Nah, di sini penting kita cek detailnya. Nah, jika error begini, kita harus bisa membukanya ya. Karena di sini kita wajib men-screenshot untuk riwayatnya. Oke, ini wajib kita screenshot. Silakan di-screenshot untuk riwayat transaksinya di sini. Sudah berhasil ya. Ingat, jangan lupa di-screenshot. Kalau lupa, silakan kembali lagi ke riwayat di aplikasi Dananya. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi Crashpedia-nya. Nah, di sini saya sudah kembali ke aplikasi Crashpedia. Kemudian lanjut di sini kita masuk ke bagian konfirmasi saldo ya. Menu konfirmasi saldo yang di bawah ini kita ketuk di sini. Oke, masuk ke bagian konfirmasi deposit di sini. Nah, di sini kita abaikan untuk total transfernya di atas ini. Kita ketuk saja di menu ataupun tombol konfirmasi pembayaran. Kemudian di sini kita masukkan nama pengirimnya. Lalu kita tambah gambar yang sudah kita screenshot tadi ya di sini. Nah, silakan ambil gambar ataupun upload gambar yang tadi sudah di screenshot. Oke, jika sudah, di sini ketuk konfirmasi top up. Oke, silakan kembali ke halaman home ataupun beranda dari aplikasinya. Kemudian silakan ditunggu beberapa menit untuk melihat penambahan saldonya. Oke guys, sekarang untuk saldonya sudah bertambah di sini ya. Walaupun tadi sempat terkendala hingga memakan waktu sekitar 15 menit. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah ada saldo di kris merchant-nya sebesar 9.970. Kita bisa mencek riwayatnya di menu riwayat saldo.
dan di sini kena potongan sebesar Rp30 ya. Yang ini salah untuk potongannya. Statusnya sudah lunas. Sebelumnya statusnya di sini konfirmasi ya. Nah, setelah tadi saya hampir mengalami kegagalan saat melakukan top up menggunakan kris merchant. Jadi untuk di sini saya lebih menyarankan untuk kamu menggunakan kris ajaib saja. Jangan gunakan kris merchant. Sebab jika kita menggunakan kris ajaib, di sini saldonya akan otomatis masuk selama 24 jam. Tidak perlu ataupun tanpa konfirmasi. Di sini saya akan menunjukkan gimana cara untuk melakukan top up lewat kris ajaib ya. Saya akan simulasikan saja caranya. Ketuk di bagian kris ajaib di sini. Kemudian silakan dimasukkan untuk nominal yang ingin di top up-nya. Misalnya 10.000 juga. Nah, kemudian di sini ketuk top up Razipay. Lalu di sini ketuk lagi kris ajaib. Nah, di sini silakan lakukan pembayaran ke kris yang ada di sini ya. Silakan di screenshot jika kamu menggunakan satu HP. Nah, untuk jumlah pembayarannya disesuaikan seperti yang ada di sini ya. Nah, untuk di sini ada masa kadaluarsanya ya. Jadi untuk kris ini berlaku sekitar 20 menit. Sekali lagi, jika kamu menggunakan satu HP, silakan di screenshot di halaman kris ini. Kemudian lakukan pembayaran di Dana ataupun di e-wallet yang ingin kamu gunakan yang support kris. Atau jika kamu menggunakan dua HP, maka kamu bisa melakukan scan dengan HP yang satunya. Nah, sesuai dengan yang disebutkan di bagian aturan deposit di sini, di poin pertamanya, jika ingin deposit cepat masuk, silakan menggunakan kris ajaib. Kemudian di sini pada poin kelima bisa dilihat, jika juragan menggunakan kris ajaib, wajib transfer sesuai kode unik ketika di-scan. Kemudian di poin keenamnya disebutkan, kris ajaib tanpa konfirmasi, saldo sudah masuk otomatis detikan. Nah, di sini untuk membatalkan ataupun mengubah deposit atau transaksinya, silakan diketuk di titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian ketuk batalkan top up ini. Kemudian oke mengerti. Kemudian pilih batalkan top up. Oke, top up telah dibatalkan. Jadi bisa dipahami, untuk di sini saya lebih menyarankan kamu menggunakan kris ajaib ya ketimbang kris merchant. Namun semuanya kembali lagi kepada kamu. Setelah saya menjelaskan panjang lebar sampai di sini perbedaannya, jadi sesuaikan dengan kebutuhanmu. Kemudian apabila saldo hasil depositnya belum masuk ke saldo di bagian aplikasi ini, kamu bisa melaporkan ataupun komplain ke pihak aplikasi ini melalui WhatsApp. Caranya ketuk di ikon lonceng yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian di sini bisa dilihat di bawahnya ada about. Di sini ada kontak di sebelah pojok kanan bawah ya. Kita ketuk di situ. Kemudian silakan hubungi kontak WA-nya yang paling atas ya, yang CSWA jam 8 hingga jam 23 ataupun jam 11 malam. Nah, untuk di sini bisa dilihat kontaknya CS Kruspedia komplain. Nah, untuk di sini saya melakukan komplain tadi karena depositnya tidak masuk ya, dan sehubungan sudah berhasil masuk, jadi di sini saya tidak akan melanjutkannya lagi. Yang intinya beginilah cara melakukan komplain apabila saldo deposit kamu tidak kamu terima di aplikasi Kruspedia. Pastikan di sini kamu menyertakan screenshot ya, bukan hanya sekedar komplain. Kita kembali lagi ke aplikasi Kruspedia. Oke guys, kemudian lanjut gimana cara untuk mencairkan saldo yang ada di aplikasi Kruspedia ini ke saldo e-wallet kita. Caranya perhatikan di bawah ini ada menu layanan. Di sini kita pilih yang e-wallet. Nah, kemudian di sini tersedia beberapa jenis metode pembayaran yang bisa kita gunakan ya, ataupun metode top up-nya. Di sini saya akan menggunakan Dana lagi, jadi saya ketuk Dana. Nah, kemudian silakan dimasukkan untuk nominalnya. Dan pastikan untuk nominalnya mencukupi sesuai dengan saldo yang kamu punya di aplikasi ini. Untuk di sini silakan masukkan nomor HP tujuannya dulu ya. Kemudian pilih nominalnya di sini. Oke, di sini juga dimunculkan untuk nama pengguna dari akun terdaftar di e-walletnya. Jadi kita bisa memastikan dulu yang bahwa untuk tujuannya tidak salah. Kemudian di sini kita ketuk beli sekarang jika sudah yakin. Nah, di sini saldo saya mencukupi ya. Saya mempunyai saldo sebesar 9.970. Kemudian di sini kita ketuk bayar.
payment sukses ataupun pembayaran berhasil, dan saya pun mendapatkan notif dari aplikasi Dana. Nah, di sini ada riwayatnya ya, berhasil top up saldo sebesar 5.000 dari Oki Connect. Kita cek riwayat transaksinya. Oke, di sini untuk riwayat transaksinya sudah sukses ya. Di bawah ini ada keterangannya, silahkan di-scroll saja untuk melihatnya. Saya akan kembali ke halaman depan dari aplikasi ini dulu. Nah, kemudian di sini jika diminta untuk buat PIN, silahkan dibuat PIN dulu ya. Nah, ini untuk sisa saldo yang saya miliki di aplikasi Graspedia ini. Sekarang saya akan coba cek ke aplikasi Dana untuk pembayaran ataupun transfer yang sudah masuk. Oke guys, ini dia untuk pembayaran ataupun transaksi dari Graspedia-nya sudah berhasil masuk ke aplikasi Dana. Mengingat aplikasi ini baru berumur kurang dari setahun jika kita lihat di Play Store. Artinya masih terdapat kekurangan-kekurangannya. Yang terpenting, gunakanlah dengan bijak. Dan tentunya buat kamu yang memang sudah punya KTP, mungkin kamu tertarik untuk membuat QRIS dari aplikasi Neobank atau QRIS dari Dana Bisnis. Untuk link video tutorialnya, silakan dicek saja di kolom deskripsi video ini. Jadi itulah dia cara untuk mendapatkan QRIS secara gratis tanpa perlu verifikasi KTP versi channel sharing tutorial. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.